السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أسف الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أسف الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nur qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin al-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalik minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para habaib, para asatid, para tokoh alim ulama, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, malam hari ini kita berkumpul kembali, berjumpa kembali di majelis yang mulia, yang penuh barokah, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan menuntut ilmu. Mudah-mudahan semuanya senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Ila an qala ansyadani Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustad Sadiduddin Asy-Syirazi Lisyafi'i rahimahumullah. Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqi wa ahakku khalqillahi ta'ala bilhammi umru'un dhu himmatin yubla bi'aishin dayyiqi. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tayyibu 'aishil ahmagi. Lakin man ruziqal hijahu rimal ghina diddani yafdarigani ay tafarraqa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama-sama belajar pada pasal tentang kesungguhan, ketekunan dan juga niat yang kuat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun niat kita, yang penting baik, yang penting ibadah. Ya, mudah-mudahan dengan ketekunan, dengan kesungguh-sungguhan, maka apa yang kita angan-angankan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sehingga di dalam syair dikatakan al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in. Kesungguh-sungguhan, ya, sungguh-sungguh itu akan mendekatkan segala sesuatu yang jauh. Kalau kita mau bersungguh-sungguh, ya temenan, ya kesungguhan yang kuat, tekad yang kuat, niat yang bulat, maka segala sesuatu itu bisa kita capai. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqi. Dan kesungguh-sungguhan itu akan membuka setiap pintu yang terkunci. Ya, artinya apa? Dengan kesungguhan ini, apapun yang kita inginkan, maka insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang ingin mendapatkan uang, dia bekerja, dan di dalam bekerjanya pun dia aja guyonan, sungguh-sungguh. Pengen oli duit tapi menggawene guyonan. Ya wis gajiannya ke guyonan. Siraki niat kerja tak beli sih. Ya uang kerja sira ngopi bari ngudut baik. Ya uang mah gajian temenan, yakin mah gajiannya gajian. Ya kenapa? Ya karena tidak bersungguh-sungguh. Ya orang temenanan. Pengennya baik oli duit tapi menggawene beli. Ada orang yang ingin menjadi pintar, ya pengen jadi ulama, pengen jadi kiai, pengen jadi orang yang alim, yang terpandang, tapi belajarnya beli. Kira-kira dadi beli ulama nih, dadi ulama-ulamaan. Ya pemain zaman sekian, manjingakan YouTube viral. Tadi Ustadz karbit-karbitan kah?
Ya Ustad karbitan, kiai karbitan, mulane ga uripe gua apa gawe ruwet bae. Kayak masalah bae. Naudzubillahi min dzalik. Tapi kongkon dadi kiai temenan, kiai yang mendekatkan umat kepada Allah, ya beli bisa. Ya paling ya aku tadi kiai-kiaian, ya ustad-ustadan, ulama-ulamaan. Akhirnya mancing surgane surga. Ya kan? Naudzubillah. Wa ahaqu khalqillahi ta'ala bil hammi umru'un dhu himmatin yubla bi 'aishin dayyiqi. Dan sepantas-pantasnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang merasakan sumpek. Ya harusnya orang yang merasa sumpek dari makhluk Allah, dari kita ini siapa? Umru'un dhu himmatin, adalah orang yang mempunyai keinginan yang kuat, yubla bi aishin dayyiqi, akan tetapi diberikan ujian musibah di dalam kehidupannya menderita. Pengen ya nuntut ilmu tapi belum bisa dengan alasan sibuk, pengen ibadah tapi ya belum bisa. Ya bakal sholat kakian ku boyoke kumat, ya ngadeg belum bisa suwe, ingin baca Quran ya matanya wis lamur dan lain sebagainya. Padahal keinginannya kuat, ya akan tetapi apa? Di dalam kehidupannya itu, ya kehidupan yang sempit, pengen oleh ilmu, pengen, ya akan tetapi apa? Nggak bisa datang di majelis ilmu, nggak bisa duduk dengan ulama, dengan asatid. Naudzubillahi min. Nah, itulah orang yang pantas untuk merasakan sumpek. Ya kan, kalau kita kan nggak hadir majelis ilmu ya boro-boro sumpek berak, alhamdulillah majelisnya bere. Ya kan? Padahal apa? Padahal ya harus sumpek. Keutamaannya ya hilang begitu saja kalau kita tidak hadir majelis ilmu. Duduk sebentar saja di majelis seperti ini lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ya lebih baik daripada kita mengantarkan 1000 jenazah. Ya kan? Besar keutamaannya ini majelis. Ya walaupun ada di antara kita ya sekedar duduk saja, nggak apa-apa. Sekedar meramaikan siar, beli apa? Ya kadang-kadang dodoke ya baring lamun mana mene baring ngobrol ya wis beli apa? Insyaallah gula sampean kabeh dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi orang yang pantas untuk sumpek itu ya seperti itu, keinginannya ada, pengen duduk di majelis, tapi ya ada saja halangannya. Ya halangan ketekan tamu lah, halangan izin lah, halangan apalah. Ya, maka dia itu pantas disebut orang yang sumpek. Ya, karena tidak mendapatkan keutamaan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa thayyibu 'aishil ahmagi. Dan termasuk dalil tanda 'alal qada' wa hukmihi, atas qada', atas ketentuan dan hukum Allah. Apa tandanya? Bu'sul labibi, buruknya orang yang cerdas, wa thayyibu 'aishil ahmaki, dan bagusnya kehidupan orang yang tidak cerdas. Artinya apa? Banyak orang yang cerdas, sekolah ya tutug, SD, SMP, SMA sampai kuliah S1, S2, S3. Ya kaken S, kone katisen. Pinter. Ya, akan tetapi apa? Belum tentu dengan banyaknya S tersebut kehidupannya bahagia. Ya buktinya nih akhir zaman ini banyak sarjana, apa pekerjaannya? Grab. Ya kan ngelamar mene durung diterima, ngelamar mana ditolak, apa mana zaman segi nake PHK. Ya, ijazahnya udah SS-an, S1, S2. Ya, tapi ya daripada nganggur wis lah Grab.
daripada nganggur wis lah sing penting halal. Ya. Kemudian ada juga orang yang enggak cerdas. Wongnya sih beli cerdas, sekolah SD anak beli munggah. Ya kan sekolah SD kayak pernah beli munggah. Ya pemaning SMP tambah angkel pelajarannya. Ya SMP kelas 1 kelas loro Marian. Ya karena lah biaya mungkin kehidupannya susah. Tapi apa? Setelah berinjak dewasa semakin tua, jadi orang yang sukses, jadi orang yang kaya. Anak beli singgah yang konon gua. Oke. Haji Fulan bin Fulan. Haji Fulan bin Fulan. Ya kan kadang-kadang kuwu desa ndi kan beli bisa maca wana. Ya artinya apa? Kita ini jangan mempunyai pegangan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu sudah diatur, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekolah ya silakan, ya belajar ya bagus, itu hanya perantara, itu hanya usaha. Di balik itu pun insya Allah akan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wis bakal mengkonon mah aja belajar maning, aja sekolah maning ya aja. Ya wis aja melu-meluan majelis ilmu maning lah ya aja. Tetap usaha harus ada. Akan tetapi di balik itu semua kita tidak boleh mempunyai pegangan kecuali Allah. Jangan berpegangan dengan ijazah kita, jangan berpegangan dengan kecerdasan kita, jangan mempunyai pegangan dengan kelihayan kita, jangan kehebatan kita, jangan. Ya melainkan yang kita pegang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah salah satu bukti ya akan adanya ketetapan Allah, akan adanya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang cerdas, orang yang pinter, akan tetapi kehidupannya belum sukses atau enggak sukses. Dan berapa banyak orang yang enggak pinter, sekolah beli tutuk tapi sukses. Ya kan? Ya kalau dipikir-pikir ya beli mancing akal. Ya beli mancing akal. Akan tetapi itulah ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ansyatu li ghairihi tamannaita an tumsi fagihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammalaha fal ilmu kaifa yakunu. Begitu juga di dalam syair dikatakan tamannaita, kalian punya angan-angan, punya harapan, punya cita-cita. Apa cita-citanya? Antum si fakihan munadhiran, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang pinter, yang terpandang. Bi ghairi ana'in, akan tetapi tanpa susah payah, tanpa lelah, tanpa pengorbanan. Bisa tak beli? Pengen jadi kiai gedean, tapi orang gelem pegel, mondok mong, ya kan? Loro ilmu beli gelem, tapi pengennya jadi kiai gedean. Kira-kira dadi tak beli? Beli dadi. Nah, makanya dikatakan di sini wal jununu fununu, gila itu banyak macamnya. Ya, gila itu banyak macamnya. Di antara kegilaan yaitu tadi angan-angannya pengen jadi wong gedean, pengen jadi ulama, tapi beli gelem belajar. Wong edan berarti kuno. Ya, al jununu funun. Sama dengan orang yang ingin menjadi orang paling kaya, tapi kerja beli, ya kan? Menggawe beli, ya termasuk wong edan kuno, ya kan? Hayalan saja. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin, bukankah ketika kita ingin mendapatkan harta tanpa lelah, tanpa susah payah yang kita tahan, tahammalaha
fal ilmu kaifa yakun. Lalu bagaimana dengan ilmu? Orang cari uang saja harus susah payah, harus buang waktu, harus berpisah dengan keluarga, itu cari urusan dunia. Apa maning goleti ilmu, ya, kesusahannya, pengorbanannya lebih daripada itu, daripada mencari urusan dunia. Wa qala Abu Thayyib, begitu juga berkata Abu Thayyib, walam arafi uyubin nasi aiban kanaksil gadirina ala tamami. Kata beliau, aku tidak melihat pada aib manusia suatu aib, kanaksil gadirin, seperti kurangnya orang yang mampu, ala tamami, atas kesempurnaan. Artinya apa? Artinya aib yang dilihat oleh Abu Thayyib itu ketika dia mampu untuk duduk di majelis ilmu, mampu untuk ikut majelis ilmu, waktu ada, ya kan, melaku bisa, ado yang motoran, bisa lah pokoknya, kesempatan ada. Akan tetapi ternyata dia tidak berada di majelis ilmu, itu suatu aib. Mampu dia itu menjalankan sholat sunnah misalkan, entah duha, entah tahajud, mampu, badan masih sehat, waktu kosong masih banyak, ya kan, tenaga masih ada, ya, ada kemampuan, akan tetapi dia tidak juga melakukannya. Itu adalah salah satu aib yang dilihat oleh Abu Thayyib. Padahal tidak ada sangkut pautnya dengan dosa, akan tetapi itu menjadi aib. Apalagi ketika itu terjadi kepada orang-orang yang suka duduk di majelis ilmu. Makanya thalibul ilm itu ya seakan-akan wajib bangun malam, sholat, lapor, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi thalibul ilm. Wala budda li talibil ilmi min saharil layali. Nah, ini termasuk sesuatu yang harus bagi pencari ilmu untuk bangun malam. Bangun malam, ya, duduk begadang tapi bangun malam. Sebagaimana dikatakan di dalam syair, bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Dengan kadar kesusahan tuktasabul ma'ali, kalian akan mendapatkan derajat yang tinggi. Artinya kadar kesusahan kita ini seperti apa? Semakin banyak susahnya, ya semakin banyak penderitaannya, banyak lelahnya, maka semakin besar kesempatan kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man talabal ula sahiral layali. Dan barang siapa yang menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah, sahiral layali, maka bangun di malam hari, tahajud. Ya, bahkan orang yang tahajud itu keinginannya bukan hanya untuk keinginan akhirat saja. Keinginan duniawi, kalau dia tahajud, ya istiqamah setiap hari, insya Allah rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doanya, permintaannya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaha la sa'atun. Kenapa? Karena pada sepertiga malam itu ada saat-saat yang ijabah. Sa'atun yuwafiquha abdun muslim. Saat-saat yang ketika orang Islam itu bangun, sholat, doa, meminta kepada Allah, bertepatan pada saat-saat itu, ya, minta kebaikan dunia akhirat, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaluk selamat dipaih, jaluk rezeki
Dipayus jaluk apa belah? Urusan dunia atau urusan akhirat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia hina sulusul lail. Ketika sepertiga malam itu Allah ta'ala turun. Artinya ya bukan Allahnya yang turun. Rahmat Allah, maghfirah Allah, ampunan Allah. Ya doa-doa siapapun akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan turun ke langit dunia. Langit yang kita lihat itu namanya langit dunia. Artinya apa? Allah itu semakin dekat dengan kita. Kapan? Ketika sepertiga malam mendekati waktu subuh, ya waktu sahur. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, man yas'alni, siapa orang yang minta kepadaku fa'ataituhu, aku akan berikan, ya, berikan permintaannya. Orang yang istighfar kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Orang yang memohon, berdoa, meminta kepada Allah, Allah akan ijabah doa-doanya. Alhamdulillah. Tapi yang mau syaratnya sahirul layali, bangun di malam hari, tahajud. Ya, orang tahajud itu tidur dulu baru bangun, kemudian sholat, itu namanya Kira-kira tahajud itu ringan apa berat? Berat, ya kan? Sing ringan itu kebelet pipis, tangi langsung mengguri, ya. Wis turu maning ringan go. Tapi bakal orang tahajud berat abot. Ya, makanya dinamakan tahajud itu ya harus ada beban. Apa bebannya? Tidur terlebih dahulu, tidur jam 1, bangun jam 2. Ya boro-boro. Ya, tidur jam 12, jam 12 tidur, tangi jam 2:30 misalkan. Abot tak beli? Abot. Kadang-kadang turu jam 8, beka tangi jam 8 maning. Ya, makanya dinamakan tahajud yaitu karena ada beban. Nah, kemudian orang yang tahajud, apa keistimewaannya? Magaman mahmuda, derajat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka magaman mahmuda. Sebagian malam itu bangun salat untuk tahajud. Ya, asa ayyab'athaka rabbuka, semoga dengan tahajud itu Allah Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal. Wis amin bedikit. Ya, amin niat. Ya, amin niat. Karena tahajud itu ya penting. Bahkan ulama itu mengatakan, laula qiyamul lail ma ahbabtul baqa fid dunya. Kalau bukan karena qiyamul lail, kalau bukan karena sholat tahajud, saya ini nggak mau hidup di alam dunia. Itu bagi mereka yang sudah merasakan manisnya, lezatnya sholat tahajud. Orang yang tahajud, ahlut tahajud, ya ahlul lail, aladzu fi lailihim min ahlil lahwi fil lahwihim. Orang yang ahlu tahajud, ahlu qiyamul lail itu lebih lezat, ya lebih nikmat daripada orang yang ahli begadang di dalam begadangnya. Ya kan, anak kan wong melekan bae uripe. Ya melekan tekan subuh tapi tahajudnya beli. Ya. Karena dia tiap hari melekan, ngopi, ngudud, ngecaprak, ngalor ngidul ya. Enak tapi ngono niku. Enak kan? Kenapa? Karena ya sudah kebiasaannya seperti itu. Enak, nikmat. Nah, begitu juga tahajud. Kalau sudah terbiasa tahajud, maka akan merasakan nikmat. Ya lebih nikmat daripada begadangnya mereka. Insya Allah. Maka penting ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita
supaya bisa bangun malam, bisa tahajud, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan segala niat-niat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya, makanya tahajud itu berat. Ya, kenapa? Yaitu karena orang yang ahli tahajud itu kalau sudah bisa istiqomah, ya, maqaman mahmuda, dia akan mendapatkan derajat yang mulia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang ingin bisnisnya lancar, tahajud, ya, minta memohon kepada Allah. Yang ingin apapun keinginannya, ya tahajud, walaupun 2 rakaat, ya, walaupun dua rakaat bisa jake lah nganggo pemula mah. Sing penting tangis sedurung subuh, ya kan? Baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Lepas ikatan setan yang pertama. Ke kamar mandi, ambil wudu, selesai wudu, lepas ikatan setan yang kedua. Setelah itu sholat, lepas ikatan setan yang ketiga. Ya, kalau sudah 3 ikatan setan ini lepas, maka di pagi hari kita bersemangat, ya, semangat ibadah, semangat melakukan kebaikan, insya. Tapi kalau 3 ikatan setan ini masih ada, ya wis, males, abot, pengen ibadah, males, ya apa mana sholat berjamaah beli kiyang. Sebab apa? Masih diikat sindet ning setan. Manusiaku sing turu diuyui ning setan ya anak, ya kan, sing disindet ning setan ya anak. Nah, makanya ketika bangun tidur itu jangan lupa baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Lalu ambil wudu dan lalu sholat, ya, sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat, sholat tahajud khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Alhamdulillah. Sholat 2 rakaat tahajud, lalu doa, minta, kemudian ditutup dengan sholat witir. Ya, 3 rakaat, 2 rakaat salam, tambah lagi 1 rakaat. Nah, bagi yang kebiasaan bangunnya kesiangan, ya sholat witirnya habis isya atau sebelum tidur. Sholat witirnya habis isya atau sebelum tidur. Bagi orang-orang yang nggak biasa tahajud, ya mudah-mudahan mulai besok kita semua menjadi orang yang ahli tahajud. Amin ya rabbal alamin. Ya, tutup dengan witir sambil nunggu subuh, ya apa, entah sholawatan, entah istighfar, entah baca Al-Quran, entah tafakkur, ya, sambil nunggu subuh. Kemudian di pagi hari habis subuh bakal bisa ya aja turu, melek, ya, bakal bisa ya wiridan, ya, terus sampai waktu duha, agar rezeki kita diberkahi, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqadril gaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali. Dengan kadar kelelahan maka kita akan mendapatkan derajat. Wa man talabal ula, dan barang siapa yang ingin derajat yang mulia maka sahirul layali, harus bangun malam. Taraktu nauma rabbi fil layali li ajli ridhaka ya maulal mawali. Aku tinggalkan tidur, ya, aku tinggalkan tidur di malam hari. Apa? Li ajli ridhaka, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umur fi talabil muhali. Dan barang siapa yang mempunyai keinginan yang mulia bimin ghairi kaddin, tanpa lelah, tanpa susah, tanpa payah, adha'al umur, maka dia telah menghabiskan umur fi talabil muhal, demi mencari sesuatu yang mustahil. Ya, pengen sukses, ya, tapi mau gak tahajudnya beli gelem? Wong tahajud iku berat.
harus mujahadah, harus memerangi hawa nafsu. Lagi enak-enaknya turu. Dia jam-jam semono ku. Apa maning bakal wis dipai udan, nah wis. Lagi enak-enaknya istirahat. Nah, kan tetapi apa? Bagi mereka yang sudah mendapatkan nikmat manisnya tahajud, ya mereka kalau ketinggalan tahajud rugi, ya menyesal. Ya beda dengan kita ya. Kalau kita ya ampuh baik kan. Tapi ya mudah-mudahan kelak ya dijadikan oleh Allah ahli tahajud, ahli shalah. Amin ya rabbal alamin. Fawafiqni ila tahsili ilmin wa ballighni ila aqsal ma'ali. Fawafiqni, maka berilah kami taufik untuk mendapatkan ilmu, wa ballighni, dan sampaikan kami ila aqsal ma'ali, ke derajat yang paling tinggi. Amin ya rabbal. Wa qad ittafaqa li nadhamun fi hadzal ma'na syirun man syaa'a ayyahtawiya amaluhu jamala falyattakhid lailahu fi darkiha jamala. Masih untuk kita melaksanakan tahajud bagi yang mempunyai keinginan, niat, hajat, tujuan agar disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqlil ta'amaka kaitahwa bihi sahara. Kurangilah makanmu, ya, makannya dikurangi. Kaitahwa bihi sahara, agar mudah bangun malam. Tadi pendate mangan bengi ku aja kakean, bakos keluargen kone ya abot tangi. Ya tangine abot. Sebab tangki kebek. Ya. Tapi bakat tangki biasa-biasa baik atau tangki kempong, ya engkau rajin nganggo ibadah. Makanya Allah Ta'ala itu mensyariatkan puasa. Puasa itu apa tujuannya? Tujuannya ya agar umat Islam ini merasakan lapar dan haus, dan di balik lapar itu ada keutamaan. Apa keutamaannya? Hatinya bercahaya dan juga anggota badannya mudah untuk diajak ibadah. Ya mulane benda puasa ka buka di maghrib tong maghrib. Ya wis mangan sewajarnya saja. Tapi pendate wis sahiye manjing, kopiye manjing, jaburan manjing, gorengan manjing. Ya apa maning segak manjing. Kewargen wetenge kemelakaren wayai trawe beli kiyang. Wayai trawe matane ngantuk. Ya, makanya kata beliau aklil ta'amaka kaitahdha bihi sahara. Kurangi makanmu supaya dapat membantu untuk bangun malam. In syi'ta ya sahibi antablugal kamala. Jika kita semua ingin mendapatkan kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala budda li talibil ilmi minal muwadhabati 'ala ad-darsi wat tikrar fi awwalil lail wa akhirih, fa inna ma bainal 'isha'ain wa waqtus sahur waqtun mubarak. Dan seyogianya bagi penuntut ilmu agar senantiasa tekun, rajin, ya, mencari ilmu, menuntut ilmu, serta mengulang-ulang apa yang kita dapat. Ya, ilmu itu harus sering dibaca. Sebab kalau sudah jarang dibaca, hilang. Makanya orang yang hafid Al-Quran itu ya setiap hari ya harus membaca. Untuk apa? Agar hafalannya kuat. Kalau misalkan gak dibaca-baca, saya jamin bubar apalane. Ya kan? Apalane bubar. Makanya tiap hari itu harus baca. Dinakin mengulang apa hafalan Al-Quran, juz pertama sampai juz pira. Gosukiki, juz kian. Ya setiap hari harus diulang-ulang. Nah, begitu juga dengan ilmu, agar ilmu itu tetap nempel ada di dalam hati. Kemudian kapan waktunya?
fi awalil lail wa akhirih, waktu yang bagus untuk menuntut ilmu, mengulang-ulang ilmu adalah yang pertama pada permulaan malam, maghrib sampai isya, itu permulaan malam, atau disebut ma bainal isya'ain, ya waktu yang ada di antara maghrib dan isya. Itu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, untuk mengulang ilmu adalah waktu sahur. Ya, esuk tangi turu tahajud ya, wis pragat donga apa ibadah, buka kitab sing kepengen ngapali engko ginang ya sing harapan mondok ginang. Ya, baca pelajarannya habis maghrib sampai menjelang isya. Yang kedua, baca di pagi hari. Wong tangi turu ku pikirannya masih bersih, jernih. Iya tak beli? Masih seger. Lamun ibarat memori masih anyaran gini. Dianjingaken apa baiki manjing. Tapi pedate wis awan, jagate panas. Ya masalah pirang-pirang kongkon ngapali. Wah wis beli manjing-manjing. Ya pemaning wis tua umure ya kan. Wong tua. Ya, sudah dapat umur. Siang hari lagi putek-putek kongkon ngapali, ya beli mancing-mancing. Makanya waktu yang bagus, waktu yang diberkahi oleh Allah itu sore. Habis maghrib sampai isya, ya sampai jam 8, jam 9. Kemudian yang kedua, waktu sahur sampai jam 7 pagi, jam 8 pagi. Nah, itu. Ya insya Allah gampang untuk memasukkan ilmu-ilmu agar kita hafalkan. Ya talibal ilmi bashiril waru'a wa jannibin nauma watruki shiba'a. Wahai penuntut ilmu, jadilah orang yang wara', yang hati-hati terhadap hukum-hukum Islam. Lebih baik kita tinggalkan daripada kita melakukan, lalu kemudian hukumnya wajib, loli, haram. Nah itu namanya lebih baik kita tinggalkan. Beli jelaskan ki apa gini hukumnya. Ayo, wis jagati ruwet baik, melu pentingin ki. Wis lah melu sing paling aman baik lah. Nah itu namanya waro. Ya daripada melu sing beli aman, ya kan repot engkau ning akhirat urusannya. Nah, seperti apa? Ya seperti orang masuk ke gereja, ya kan ribut. Hukumnya seperti apa ini? Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Bagi mereka yang waro, wis lah ambil yang dilarang saja, wis luwis selamat. Nah, itu namanya waro. Ya lebih berhati-hati ya di dalam menjalankan hukum Islam. Janibin nauma, singkirkan yang namanya tidur, watruki shiba'a, dan tinggalkan kenyang. Wayo sirah repot tak beli, biasa wareg kini kongkon kempong. Ya, biasa turu kini kongkon melek baik. Nah, sehingga dibutuhkan mujahadah. Itu namanya mujahadah. Ya bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu. Wadawim ala darsi la tufariguhu fa innal ilma bid darsi gama wartafa'a. Dan terus menerus agar kita mencari mendapatkan ilmu, jangan sekali-kali kita meninggalkannya. Fa innal ilma bid dars, maka sungguh ilmu dengan pelajaran yang kita pelajari, yang kita ulang-ulang, qama wartafa'a, akan semakin tegak, semakin kuat. Alhamdulillah. Itu khususnya bagi orang yang thalibul ilim. Tahajud penting bagi kita juga yang mempunyai hajat dan niat. Ya salah satu caranya bangun malam. Ya salah satu caranya bangun malam. Sebab kata Allah Ta'ala, ya ketika malam-malam itu Allah Ta'ala mengatakan, hal min mustaghfirin, adakah dari hambaku yang memohon istighfar, memohon ampun? Hal min sa'ilin, adakah dari hamba-hambaku yang sedang ada permintaan?
Itu sulusul lail. Tahajud itulah. Nah, sehingga insya Allah permintaan kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Biqadril kadi tu'dhama tarumu faman ramal muna laylan yagumu wa yamul hadatha faktanimha ala innal hadathata la tadumu. Dengan kadar kelelahan maka kita akan mendapatkan apa yang kita angan-angankan. Wa yamul hadasa faktanimha, khususnya masa-masa muda. Ya, masa-masa muda, masa yang berlian, masa yang sangat berharga. Kata beliau, faktanimha, raihlah masa muda tersebut. Kenapa? Ala innal hadasata la tadum, karena masa muda itu enggak kekal. Ya kan? Masa muda itu enggak kekal, enggak lama. Anggaplah dari mulai umur 15 tahun sampai berapa tahun masa muda go? 45. Orang ketuaan dah. Ya, 45 ku bakatan dikongkon ngapali gak kaya wis kengelan. Iya paling selawe, ya 26, 27. Oh ya, masa muda itu enggak lama, enggak kekal. Nah, sehingga gunakan masa muda itu untuk ibadah ya, yang di pondok untuk apa? Untuk menghafalkan kitab-kitabnya, pelajaran-pelajarannya. Yang di majelis juga ya untuk apa? Untuk masa mudanya digunakan untuk menghidupkan majelis-majelis, mencari ilmu dan lain sebagainya. Mumpung masih muda, ya, mumpung masih ada tenaga, mumpung masih wanilah mangkat dewekan. Tapi pedate tenagane wis berkurang, apa maning? Penyakitnya ya kadang-kadang teka maning teka, ya wis repot lah. Maka gunakan usia muda itu, ya, jaga, lestarikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk kelak bagi mereka yang muda-muda, yang sering duduk di majelis, yang sering digunakan untuk ibadah, anak muda itu kelak akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Di antaranya adalah syabun naza'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang digunakan usia mudanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung orang tua yang anak-anaknya berada di pondok pesantren, ya, insya Allah mereka mendapat naungan, orang tuanya juga, keluarganya juga. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita juga beruntung yang tua-tua masih diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk meramaikan majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Yang sempit rizki diberkahi, dilancarkan oleh Allah, diberikan husnul khotimah, berkumpul bersama Rasulullah kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad asyhadu linadi man asafuhu duhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad asna 'alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinnahu ban fis sarairi qad alimadihi sifati rabbina wa hadana. Wa dimtazazna bil mawaddati hahuna narfa'idi fakrina wa rajana.
للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مهداره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصل لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في ناجضها المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هب لنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق طالبا أوصانا والحاضرين والسعين في جمعنا هانا بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقم كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات واصلها النكبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هرقت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وإلى حضرة الرسول وبنية القبول بسر الفاتحة.